Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel ini. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan yang baik ini bersama-sama kita mau mendengarkan kesaksian dari seorang Muslim yang mana beliau adalah seorang perancang busana, dan satu hal yang sangat luar biasa bahwa dia cukup terkenal dan ia pernah merancang busana 37 kepala negara. Berbiasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ternyata bahwa Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang mulia, rencana yang indah buat Bapak ini. Ia lalu kemudian dijamah oleh Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memilih, menetapkan untuk menjadi pengikutnya. Dan akhirnya setelah percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya dia yang percaya, tetapi satu keluarga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya saat ini beliau juga sambil menekuni profesinya, dia juga melayani di ladang Tuhan. Kita saksikan bersama-sama. Oke, saya tahu lahir saya tanggal 18 Juli 1961. Orang tua saya dari Jawa dan Betawi, dan ada teknisi juga, dan dan saya dan keluarga besar semua dari seberang. Dan tapi saya percaya kehidupan saya ke depannya bahwa Tuhan yang atur untuk saya. Amin. Kalau boleh tahu dibesarkan di kota apa, Mas Haji? Di Jakarta? Saya dibesarkan di kota Jakarta. Terus saya sekolah juga di Trisakti sampai sarjana muda di ekonomi. Setelah itu saya sekolah ke Prancis. Terus saya dari Prancis saya sekolah ke Jerman. Saya ambil sekolah bahasa di Frankfurt, dan saya ambil sekolah mode juga. Selain Paris saya ngambil di Düsseldorf. Oh, itu latar belakang pendidikannya Mas Haji. Jadi banyak di luar juga ya? Separuh umur hidup saya. Wow. Nah, Mas Haji, Anda seorang desain papan atas di Indonesia. Kapan Anda menyadari bahwa Anda memiliki bakat desain? Apakah Anda mengikuti suatu pendidikan formal mengenai fashion design ini, atau bagaimana? Bisa cerita, Mas Haji? Ya, sebenarnya sih saya dari kecil mungkin emang saya senang art ya. Saya senang menari, saya senang menyanyi, saya senang fashion. Dan waktu itu saya mengambil ekonomi sampai sarjana muda, lalu saya pindah ke Prancis. Waktu itu saya mau tadinya niatnya mau sekolah di Sorbonne University untuk ambil meneruskan ekonomi, tapi karena saya telat datangnya, tapi saya pikir ngapain saya di sini ya, selain saya sekolah bahasa, tapi saya pikir udahlah daripada terbuang waktu, saya ambil sekolah fashion. Dan kebetulan memang saya mungkin keturunan dari kakek, dari nenek, dari mama sendiri ya, karena mama senang sendiri, mama tuh suka banget ngedesain untuk bajunya diri sendiri. Dan saya sering diajak untuk, kalau mama mau bikin baju, saya diajak untuk menemani. Lalu setelah itu saya pikir saya ambil yang praktis, akhirnya saya ambil sekolah desain itu. Lalu setelah itu saya pindah ke Jerman, saya untuk ambil spesial untuk yang wanita-wanita berukuran besar. Jadi saya berpikir bahwa fashion itu tidak hanya dimiliki oleh wanita-wanita langsing, ya, wanita-wanita tinggi, tapi pada umumnya di Indonesia itu wanita itu tidak bertubuh langsing pada umumnya, apalagi wanita-wanita yang sudah melahirkan ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya saya untuk sekolah ambil ukuran yang besar. Setelah saya selesai, tadinya saya mau terusin ke New York, tapi papa saya minta saya pulang dulu. Setelah itu saya kembali ke Jakarta. Waktu saya sebelum menyatakan jadi desainer, saya diajak juga untuk main film. Ya, jadi ada beberapa film yang telah saya bintangi. Tapi rupanya film itu bukan dunia saya. Entertain juga bukan dunia saya, tapi ya memang Tuhan kasih talenta saya di dunia fashion. Waktu itu akhirnya saya bisa seperti ini karena Tuhan juga, dan juga Tuhan waktu itu tunjuk Mbak Tutut sebagai orang yang mensupport saya, sehingga saya dikenalkan dengan Butin memperkenalkan saya dengan yang lain-lain. Akhirnya ya saya, puji Tuhan, sampai sekarang saya masih jadi perancang di Indonesia, dan saya juga satu-satunya perancang di Indonesia yang koleksinya saya ada di Museum Fashion Dunia. Dan saya juga adalah satu-satunya perancang di Indonesia yang merancang untuk 37 kepala negara dunia. Jadi terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kehebatan saya, tapi itu semua karena kehebatan Tuhan Yesus. Kalau boleh tahu, Mas Haji, dalam acara apa itu merancang pakaian busana untuk 37 kepala negara?
untuk konferensi Asia Afrika, terus untuk KTT. Jadi dan waktu itu pun mereka datang ke tempat saya, ya terus akhirnya menjadi langganan saya, misalnya seperti Sultan Brunei dan keluarganya, terus Presiden Gabon dan Ibu, Fidel Castro, Nelson Mandela, mendiang Nelson Mandela, dan hampir semua kepala negara saya tangani. Wah, itu pengalaman yang luar biasa tentunya. Pengalaman saya yang luar biasa dan tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi istilahnya kalau saya tidak dibayar pun tidak apa-apa, tapi untuk mencapai sebagai seorang perancang presiden itu tidak mudah. Jadi puji Tuhan sampai sekarang saya masih dipercayakan. Jadi itu semua karena karunia Tuhan. Iya, betul. Saya setuju. Itu anugerah Tuhan. Dari 37 kepala negara yang dirancang busananya oleh Mas Aji, apakah sampai saat ini masih tetap ada hubungan dengan mereka, Mas Aji? Oh iya. Terutama keluarga Sultan Brunei. Dan kalau Nelson Mandela karena sudah mendiang ya, sudah tidak ada lagi. Jadi yang masih saya berhubungan itu dengan kepala negara, mantan kepala negara. Terus yang mereka masih suka pesan juga sampai sekarang masih ada. Gitu. Oh iya. Jadi walaupun mereka sudah mantan, mereka masih tetap punya hubungan dengan Mas Aji ya. Ya. Berarti mereka puas lah dengan hasil desain Mas Aji ya. Puji Tuhan. Jadi karena saya juga mempunyai desain sendiri untuk batiknya, jadi batik-batik saya itu kan memang tidak pernah double ya Pak, jadi cuma satu-satu. Puji Tuhan. Jadi mereka juga menyukai batik-batik saya, terutama Nelson Mandela, Fidel Castro, keluarga Sultan Brunei, dulu Perdana Menteri Thailand, terus keluarga kerajaan Thailand, terus Goh Chotong, banyak ya semuanya Pak. Iya. Nah, Mas Aji, penghargaan apa saja yang telah Anda terima terkait fashion design? Terus terang saya menerima penghargaan dari Museo del Traje, Museum Fashion Dunia di Madrid, karena saya karyanya sampai sekarang masih terpampang di Museum Fashion Dunia, karena itu salah satu museum fashion dunia terbesar di di dunia. Dan saya juga pernah penghargaan dari UNICEF bahwa saya pernah melelang baju saya di Amerika, dan waktu itu dimenangkan oleh kerajaan Brunei, dan uangnya tidak saya terima sama sekali karena saya serahkan kepada anak-anak yang putus sekolah waktu itu di Afrika. Dan saya juga mendapat penghargaan 17 kali sebagai perancang untuk Gadis Sampul, majalah Gadis Sampul, dan saya juga mendapat penghargaan sebagai perancang favorit 3 kali berturut-turut untuk Indonesia. Dan saya juga adalah puji Tuhan satu-satunya perancang yang merancang untuk Presiden Indonesia. Kalau penghargaan yang lain masih banyak ya Pak ya. Ada penghargaan dari Makassar saya dapat, dari Keraton Yogyakarta saya dapat. Jadi banyak sekali sebenarnya, nggak ingat lagi saya. Iya. Jadi penghargaan yang diterima Mas Aji ini dari dunia mancanegara maupun dari dalam negeri ya, dari Indonesia. Nah, Mas Aji, Anda terlahir sebagai seorang Muslim, bahkan Anda sudah sempat ibadah umroh ke Mekah. Nah, tolong jelaskan ke kami bagaimana sampai kemudian Anda bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Awalnya seperti ini Pak. Saya sebagai Muslim, karena dari keluarga kami semua terlahir dari Muslim, kecuali mama saya before she was Christian, dan she moved to Muslim. Tapi semua ada keluarga besar dari papa is Muslim, tapi keluarga besar dari mama still Christian until now. Jadi saya tidak pernah ada cita-cita saya untuk pindah agama awalnya. Dan saya pun pokoknya tidak pernah lah untuk mencoba ikut Tuhan Yesus atau menjadi Kristen. Tapi saya dapat blessing sekali di tahun 12 Desember 2014. Saya bermimpi, saya bertemu Tuhan Yesus dan saya dipeluk sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menempelkan pipinya di pipi kiri saya. Dia mengatakan, kamu saya berkati. Lalu paginya saya dibangunkan dengan anak saya menangis. Anak saya bangun, papa bangun, papa kenapa nangis? Terus saya bilang, diam, papa barusan habis ketemu Yesus, saya bilang gitu. Jangan bilang sama kakak. Oke. Terus akhirnya 2 minggu kemudian saya mimpi lagi. Di dalam mimpi itu semua mendiang ibu bapak saya, kakek nenek, semua ada semua di situ. Keponakan saya, kakak-kakak saya ada semua di situ. Saya seperti menyaksikan dan saya dipanggil
posisinya waktu itu seperti ini. Jadi Tuhan di atas, saya di bawah. Lalu Tuhan taruhkan telapak tangannya di kepala saya dan dia bilang, tugasmu adalah mendamaikan saudara-saudaramu yang ada di bumi raya. Dan kamu saya berkati. Lalu Tuhan dada-dada gini sama saya ikut dada-dada maksudnya apa? Tapi waktu tanggal 25 Desember, I cannot tell to anybody because hari itu adalah Christmas. Dan akhirnya pada tanggal 29 Desember 2014, saya ketemu seorang pendeta dan dia juga seorang dokter and very close to me. Namanya pendeta Julius. Akhirnya setelah saya ketemu, dan I want to tell him, tapi dia bilang, jangan cerita apa-apa dulu, coba pegang tangan saya. Lalu dia berbahasa ruh dengan saya pikir ini bahasa apa? Cukup lama, about 20 minutes, terus after that dia bilang, wow, kamu sudah dapat blessing dari Jesus, and kamu sudah ketemu Yesus ya 2 kali. Terus saya pikir, kok dia tahu ya, saya pikir gitu. Terus langsung pendeta Julius mengatakan, kalau kamu mau ikut Jesus silakan, saya tidak bisa paksa. Tapi kalau kamu nggak mau ikut pun tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah tahu, kamu sudah ketemu Jesus, dan Jesus sudah memberkati kamu. Karena dia bilang tidak apa-apa, dan teman saya, my close friend, dia bilang, ayo tadinya kita rencana mau ke Jepang, tapi dia bilang udah deh mendingan umroh aja yuk, mau nggak lo? Akhirnya umroh pada waktu itu saya dengan jalur khusus. Akhirnya saya umroh waktu di situ orang biasanya 11 hari, saya cuma umroh 4 hari. Dan saya udah bisa dapat semuanya. Lalu itu 14 Februari saya umroh. Lalu saya kembali saya masih still Muslim. Lalu di tahun 2017 waktu itu lagi Ramadan, saya berpuasa di minggu keempat. Lalu saya nggak ada perasaan mau berpuasa. I don't know why. Tapi terus akhirnya di lebaran pertama anak saya bilang, Papa, kita mesti sholat id katanya gitu. Terus saya bilang, enggak lah Papa, nggak sholat id dulu, kamu aja sholat id. Papa mau ngangetin makanan, mau beresin rumah. After that, you change the clothes and then we go to the auntie atau uncle, kita semua ke the family of my keluarga ya. Ya. Akhirnya kita pergi dan kita lakukan itu. Dia jam 1 pagi di hari mau lebaran kedua, saya sakit, saya panas. Badan saya almost 40, ya, 40 derajat gitu. Yes. Panas, buang-buang air. Sampai paginya saya udah nggak kuat. Saya duduk di samping tempat tidur saya. Waktu saya duduk di samping tempat tidur saya mata saya merem gini. Tapi waktu saya mata merem, sampai detik ini, kalau saya merem begini, oh Jesus in my eyes. Tapi seperti film-film zaman dulu, putih coklat gitu. Terus saya melek, saya lihat ke tembok saya, di seluruh tembok kamar saya itu semuanya Jesus. Dan anak saya di samping saya, dia tidak melihat. Lalu saya merem lagi, Jesus lagi. Saya lihat ke tembok lagi, wow, makin banyak Tuhan Yesus di tembok saya. Lalu tangan saya angkat begini, dan saya tunjuk ke tembok saya katakan, Tuhan, hari ini saya ikut bersama Tuhan, dan untuk selama-lamanya, saya bilang itu. After itu, panas saya turun drastis. Dan buang-buang air saya berhenti, langsung saya bisa mandi. Tapi setelah saya mandi, saya keluar dari kamar mandi, saya seperti Tuhan berbicara sama saya, di hati saya berkata, kamu harus bicara kepada anak-anak kamu. Waktu itu begitu saya merasakan ada kata-kata itu, saya langsung berpikir, wow, bahaya ini berbicara sama anak-anak saya ya. Saya harus berterus terang karena saya following Jesus and I'm Christian. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa bicara sama anak-anak saya baru bisa bicara sama anak-anak saya itu sekitar jam 4 sore di ruang TV. Dan saya cuma bilang, kamu tahu nggak, Papa pengen ngomong sama kamu. I want to tell you something. Apa? Kata anak-anak saya. You know, now I'm Christian and I'm following Jesus. What? Kata dia gitu. Yes. Dan waktu saya mau ngomong sama anak saya tuh, di hati saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk saya. Jadi apapun yang terjadi, jika anak saya membenci saya, mengusir saya dari rumah ini, dan saya percaya Tuhan, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk meninggalkan Engkau, Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi saya sudah berserah diri. Pada waktu itu akhirnya anak saya cuma bilang, liatin saya begitu, terus dia bilang, give me 5, Pak. Akhirnya, it's okay Pak, no problem. Kata dia gitu, sama aja. Wow, dahsyat untuk saya gitu ya. Akhirnya ya udah, saya jalani. Akhirnya saya cuma belajar firman di kamar. Saya baca dari Kejadian hingga Wahyu. 3.5 months saya selesaikan. Terus saya ketemu dengan Gilbert, Pendeta Gilbert. Terus saya bilang saya minta dibaptis. Waktu itu saya bicara dulu sama Ivan. Om mau dibaptis. What? Gila lu Om, belum apa-apa lu udah mau dibaptis. Lu baru berapa lama? Kata dia gitu. Aku baru 3 minggu nih. Aku bilang, gila teman gue yang udah 7 tahun aja belum dibaptis, katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah itu temanmu. Aku mau dibaptis. Terus saya dipertemukan dengan Gilbert. Bertemu dengan Gilbert, terus saya akhirnya Gilbert bilang, oke, lu hari Rabu, gue baptis. Udah, pas saya mau dibaptis, Gilbert bilang, sorry Ji, aku lupa, aku ada ibadah ke Manado. Bilang gitu, kita tunggu lain hari aja ya, tunggu gue balik dari sana. Teman saya pikir, aduh enggak, terlalu lama gitu. Saya bicara sama pendeta Sani, udah janjian juga,
Akhirnya 1 hari sebelumnya di telepon, sorry nggak bisa, kolam renangnya nggak bisa dipakai karena bocor katanya gitu kan. Oh ya udah, saya pikir siapa lagi ya. Akhirnya saya dikenalin dengan Pak Edi Sabto. Terus dikenalin Pak Edi Sabto sama mendiang Edi Sabto. Terus saya bilang, Pak tolong baptis saya Pak. Oh saya nggak mau baptis kamu, katanya Pak. Kata Pak mendiang Edi Sabto. Kenapa Pak? Kamu harus belajar dulu mengenai baptis. Berapa lama? Berapa lama? Saya bilang gitu. Lama lah, 9 bulan. Kata dia, saya digituin kan. Wah 9 bulan. Pak, aduh lama banget Pak, nggak ada yang praktis. Ada yang praktis, tapi kamu sanggup nggak melakukannya? Sanggup Pak, sanggup. Makanya berapa lama Pak? Ada 10 hari, tapi dari jam 1 siang sampai jam 3 pagi. Sanggup nggak? Sanggup Pak, sanggup. Saya bilang gitu. Akhirnya saya belajar, di hari ke-10, dia tanya, kamu sudah paham? Puji Tuhan Pak, sudah. Kamu sudah mengerti? Sudah mengerti. Baik. Kamu tahu kan bahwa baptis itu bukan perjanjian kamu dengan pendeta atau dengan manusia, tapi perjanjian kamu dengan Tuhan dan kamu hidup baru, katanya. Siap Pak, saya tahu. Akhirnya kapan kamu mau dibaptis? Saya minta besok Pak. Akhirnya terjadilah tanggal 30 Agustus 2017, itu hari Jumat, jam 4 sore saya dibaptis. Dan puji Tuhan, saya menjadi anak Tuhan yang baru. Jadi pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu 2014. 2014 Pak. Tapi setelah saya dibaptis, setelah ikut terus berjalan Tuhan, sebelum saya bisa menjadi sebelum saya kesaksian, sebelum saya bisa membawakan firman, itu saya ditemukan lagi di persekutuan doa Ribka. Saya dipertemukan lagi sama Tuhan Yesus. Terus saya dipertemukan lagi dengan Tuhan Yesus di gereja Ebenezer waktu saya mendoakan 62 orang, dan saya melihat Tuhan Yesus ada di atas, dan saya menangis waktu itu. Saya peluk Ibu Gina, Ibu Gembala, karena Pak Amos waktu itu lagi nggak ada. Terus saya peluk dengan pendeta yang lain, saya bilang ada Tuhan Yesus di atas, ada Tuhan Yesus di atas. Akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya yang saya doakan 62 orang itu termasuk orang gila yang sudah 28 tahun, 1 jiwa. Pada hari itu juga, malam itu juga mereka sembuh semua, dan orang yang koma yang datangnya di Bopong, hari itu juga saya doakan, puji Tuhan sembuh hari itu, dan sampai sekarang. Itulah. Dan waktu itu saya nggak tahu maksudnya apa, tapi waktu saya ketemu pendeta Joshua Tumakaka, dia pegang tangan saya, dia bilang, woi, kamu punya karunia penyembuhan loh, dia gitu. Wah, karunia penyembuhan apa nih? Awalnya sebelumnya saya nggak tahu. Ya, puji Tuhan ya, itu semua mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan itu nyata, tapi itu diberikan Tuhan melalui tangan saya. Tapi sebenarnya itu bukan saya, tapi itu semua karena Tuhan Yesus. Dan saya percaya memang dia adalah juru selamat kita. Dan pada saat itu juga saya merasa bahwa kalau orang yang banyak mencibir saya, dengan saya ikut bersama Tuhan Yesus, saya percaya saya tidak menjadi buntut, tapi saya harus bisa menjadi kepala. Iya, ini pengalaman yang panjang di dalam kehidupan Mas Aji sampai mengalami perjumpaan dan terjun di dalam pelayanan langsung ya. Amin Pak. Dengan karunia kesembuhan. Amin. Mas Aji, benarkah anak-anak, adik dan tante Anda sekarang ini telah mengikuti Kristus? Bisa cerita mengenai hal ini? Gimana mereka bisa mengalami pengenalan? Anak-anak saya cuma menemani saya ke gereja. Dia bilang, Papa ngapain sih kalau hari Minggu? Kok pagi-pagi udah jalan? Kan Papa ke gereja. Papa kan harus ke gereja. Udah, minggu besok aku temenin. Akhirnya ditemenin, dari dia main game di gereja, dia ikut nyanyi, dia ikut tepuk tangan, akhirnya dia ikut angkat tangan, dia mau berdiri. Ya udah, saya sih santai aja. Saya nggak pernah maksa dia, saya nggak pernah kuliahin dia, saya tidak pernah berbicara apa-apa sama dia. Karena untuk saya, agama itu tidak bisa dipaksa, kepercayaan itu tidak bisa dipaksa. Saya percaya kok. Kalau satu orang diselamatkan, pasti seluruh keluarga diselamatkan. Itu saya percaya sekali. Akhirnya 7 bulan kemudian, anak-anak saya menghadap saya bilang, Papa, I'm following Jesus and I'm Christian. Kamu tahu dari mana? Saya baca firman juga Pak, kata gitu. Akhirnya, wow, luar biasa untuk saya. Jadi anak-anak saya, terus adik udah gitu, gak lama kemudian, 3 bulan ke 4 bulan kemudian, adik saya ada masalah. Terus dia bercerita sama saya di dapur, di tempat makan kita. Terus dia bercerita masalah dia sambil nangis, saya coba memberikan firman, saya nasihatin, saya bilang kalau di dalam agama saya itu begini, saya kasih firman-firman. Terus dia pulang, dia tidur, katanya dia bermimpi ketemu mama, ya, dia ketemu mamahnya, karena mamanya dia is my second wife from my father, gitu ya. Terus dia ketemu mamahnya, terus dia bilang, Ma, saya mau ikut Yesus, boleh ya? Mamanya mengangguk dan tersenyum, dan besok pagi dia datang ke rumah saya bilang, Mas, aku sekarang juga mau ikut Tuhan Yesus, kata dia gitu, dan saya mau jadi Kristen. Oke, fine, aku bilang gitu. Kamu belajar aja dulu, nanti saatnya kamu mau dibaptis, kamu katakan nama saya bilang gitu. Udah, akhirnya my auntie, ya akhirnya dari keluarga mama juga akhirnya mengetahui saya Kristen. Ya sudahlah, akhirnya kita ya. Tapi jujur Pak, dengan saya ikut Tuhan Yesus,
saya merasa hidup saya itu damai dan penuh kasih. Ya, yang dulunya saya emosian, kalau diomongin orang saya bawaannya mau labrak, mau pukul. Tapi kalau sekarang itu saya lebih tenang, saya lebih mengasihi, saya tidak ada lagi emosi. Jadi kepada anak-anak pun begitu. Ya, jadi kepada supir, kepada asisten rumah tangga saya juga udah beda. Mereka juga merasakan. Tapi yang saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Ya, setelah saya ikut bersama Tuhan, anak-anak saya pun ikut bersama Tuhan, adik saya ikut bersama Tuhan, tante saya ikut bersama Tuhan, dan banyak juga ada beberapa pelancong dan teman-teman saya yang akhirnya mendengar saya, terus saya kasih beberapa firman. Puji Tuhan, mereka sekarang juga udah Kristen. Waktu itu saya membaptis ada 12 orang juga. Puji Tuhan, jadi itu semua karena kebesaran Tuhan. Dan ya pokoknya I'm happy lah Pak. Sekarang saya dulu kalau namanya manusia itu saya berpikir ada uang nggak ada uang bisa gila, nggak ada uang juga bisa gila. Gitu ya. Tapi I believe to Jesus. Kalau kita sudah hidup bersama Jesus dan kita sudah hidup bersama Dia hidup bersama kita. Kita hidup ini merasa damai. Dan harta or money is not everything. Tapi kita merasa bahwa Jesus adalah everything untuk kehidupan kita. Dan kita merasa damai, kita merasa nyaman, dan Tuhan selalu memberkati, tidak pernah memberi kekurangan kepada kita. Itu aja. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa menjamah Mas Aji, lalu keluarga, ya, anak-anak, lalu adik, lalu tante, dan orang lain di sekitar. Nah, saya juga pernah jatuh, Pak. Saya pernah jatuh. Ya, I'm bankrupt. Terus dari mobil segitu banyak, rumah di Pondok Indah, sampai saya akhirnya nggak punya apa-apa. Saya tinggal di rumah pegawai saya. Tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik ini semua. Dan saya doanya waktu itu ada uang saya tinggal 20.000 Pak di dompet. Dulu kalau tidak ada 500 juta sama 10.000 dolar di berangkas, tidak ready di rumah, saya gelisah. Saya cuma punya 20.000 dan anak saya bilang, "Papa, you have only 20,000 rupees in your wallet. What you can eat for tomorrow?" Saya bilang, "Oke, kita ada sisa apa? Cuma ada sisa 2 telur ayam Pak di lemari es dengan nasi Pak. Nasi sisa malam ini. Oke, nggak apa-apa, besok papa gorengin, kamu makan ya. Papa nggak makan nggak apa-apa. Tapi ingat malam ini kita harus berdoa." Dan malam itu pun saya berdoa. Waktu itu saya I was Muslim ya. Tapi waktu itu saya berdoa, I don't know, atau orang bilang saya berdoa dengan seperti cara Kristen. Dan saya berdoa pakai berbahasa Indonesia. Saya bilang, "Ya Allah, berikan anak saya, berikan kami rezeki Tuhan. Jangan sampai anak saya kelaparan karena dia masih perlu gizi, dia masih perlu tenaga Tuhan untuk tubuh dia Tuhan. Tapi saya cuma minta satu Tuhan, temukan saya besok dengan tukang sayur yang bisa saya utangin." Yes, saya cuma minta seperti itu sama Tuhan. You know what? Besok paginya jam 6:30 rumah saya diketok, jam 6:30 kurang itu diketok sama seorang supir. Saya bilang, "Oh ya Pak, ada apa ya Pak? Saya dari ibu ini ya." Terus, "Oh ya Pak, kenapa?" "Saya mau ngantar makanan." Yang ada di pikiran saya makanan itu satu kantong makanan pagi, satu kantong makanan siang, satu kantong makanan malam untuk the whole my family. Tapi dia bilang, "Pak, tapi tolong Pak, saya minta maaf. Boleh nggak Pak bantuin saya turunin makanan?" "Oh iya nggak apa-apa." Saya nggak ada pikiran apa-apa. "Soalnya maaf nih Pak, makanannya isinya satu mobil." You know what? Jesus send me satu mobil Grand Max, isinya itu daging, ikan, susu, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, sampai tidak muat di lemari es saya, sampai saya bagikan ke my neighbor. Akhirnya setelah itu, oh puji Tuhan ya kita dapat makanan begini. Iya Pak ya, Papa mau ngutang sama tukang sayur. Akhirnya pada saat itu pun waktu dia mau pulang dia bilang, "Pak maaf, saya mesti kasih surat ini kepada Bapak harus baca di depan saya. Setelah Bapak buka surat ini, Bapak baca, saya baru boleh meninggalkan rumah Bapak." Waktu saya buka surat itu, Jesus kirim saya ambil surat, saya pikir bukan surat. Begitu saya tarik dari amplop, Tuhan kirim saya uang cash $2.500. Wow. Amazing. Jadi saya pikir, what? Saya bilang, oh Tuhan, berarti saya bilang doa kita didengar sama Tuhan. Saya bilang itu. Ya, itulah. Saya bilang dari Tuhan, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa Tuhan itu kepada saya. Jadi begitu juga sebelum saya ikut Tuhan Yesus juga ada kejadian-kejadian yang luar biasa sampai saya ikut Tuhan Yesus, sampai saya terakhir yang saya pernah kontrak rumah, terus saya diusir sama yang punya rumah karena dia tidak mau saya ikut karena sudah ikut bersama Tuhan Yesus dan saya menjadi Kristen. Saya cuma berdoa sama Tuhan, tidak apa, Aji hari ini dengan anak-anak saya tidak punya rumah. Tapi uang saya ada 36 juta di rekening. Tapi Tuhan tahu isi rekening saya. Tuhan cukupin ya uang saya untuk saya membayar mes setiap hari 250.000 untuk tempat tidur saya sama anak-anak saya. Tapi setelah saya jalankan itu buat 1 week and the other week, God give me a house. Wow. Yes. Dengan uang 36 juta,
and saya bisa dapat rumah. Gimana kejadiannya tuh? Jadi waktu saya bilang sama tukang Gojek, saya mau cari rumah dong yang mau saya kontrakin. Akhirnya saya di mobil kayak ada orang ngomong gini, itu loh rumah untuk kamu katanya gitu. Saya bilang, yang mana sih? Saya tanya sama asisten saya, sama anak saya yang cewek. Nggak ada yang ngomong apa tuh? Terus saya berhenti di depan rumah yang saya tempatin ini. Terus saya berhenti, wah dijual. Tapi coba aja iseng masuk deh, saya bilang gitu. Saya ketemu sama yang punya, saya bilang, Pak, rumahnya boleh dikontrak? Enggak Pak, tulisannya dijual. Karena saya lagi ada masalah, saya makanya mau jual rumah ini. Oke. Terus boleh saya foto-foto dulu? Silakan. Foto. Mau dijual berapa Pak? 2M. Wow, it's impossible. Saya bilang gitu. Saya punya uang 36 juta, jauh banget nih, nggak bakal kebeli lah. Terus saya cuma berani, saya bilang 1,8 ya Pak. Percaya nggak saya ngomong itu tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang saya bilang 1,8 ya Pak. Oh nggak bisa, kemarin saya udah ditawar sama Ibu Haji 1950. Oke, saya bilang. Oke Pak, saya bawa doa dulu, saya pikir-pikir dulu. Oke, tapi serius kan? Serius. Akhirnya saya pergi ke airport, karena saya waktu itu ada bawa firman sama kesaksian di Kediri, di Kediri, terus di Solo, sama di Semarang. Akhirnya saya selesai, terakhir saya di Semarang, khotbah itu di hari terakhir saya, karena khotbahnya jam 4 sore. Jadi saya pagi, bangun tidur, saya mau breakfast, telepon saya bunyi. Shalom. Dengan siapa ini? Saya dengan Pak Anton. Anton mana ya? Saya bilang, yang punya rumah, kata dia gitu. Oh iya Pak, gimana Pak? Saya bilang gitu. Enggak Mas Haji, serius enggak? Mau beli rumah saya, serius Pak, kan saya udah tawar, saya bilang gitu. Terus, udah deh 1950 untuk Mas Haji. Enggak Pak, 1850 lah. Saya asal ngomong aja. Terus, oh nggak bisa, udah tengah-tengah deh Mas Haji, gimana 1,9? Ya deh, oke. Mas Haji punya uang nggak 20 juta? Jadi gitu. 50 juta untuk tanda jadi. Saya nggak punya Pak, saya cuma punya uang 20 juta. Ya udah, kasih saya bikin kwitansi tanda jadinya, saya kirim by WA. Saya kasih. Terus setelah saya kasih, saya cuma bilang dalam nama Yesus. Saya kirim, asisten saya ngomong gini, Ji, gua heran sama lo. Orang di mana-mana punya duit dulu baru nawar rumah, gitu ya. Duit lu cuma 36 juta. Sementara besok nih 2 hari lagi malam tahun baru, lu kan harus ngajak anak-anak makan atau lu mau berdoa, mau siapin makanan di rumah. Cukup nggak tuh nanti sisa uang 16 juta? Saya bilang, nggak tahu ya. Aku bilang, tapi Tuhan nggak pernah kasih saya kurang. Tapi 20 juta ini saya ikhlas kok. Kalau memang itu jadi, kalau Tuhan izinkan jadi rumah, pasti jadi rumah. Tapi kalau enggak, saya yakin Tuhan pasti kembalikan 100 kali dari uang itu. Akhirnya saya mandi, habis selesai mandi saya dapat telepon lagi dari salah satu klien saya. Dia bilang, Pak, bisa ketemu saya nggak Pak hari ini? Oh, saya nggak bisa, saya lagi ada khotbah. Saya baru nyampe Jakarta nanti jam 9 malam. Oke, kalau gitu besok ketemu saya. Saya ketemu di kantornya. Pada saat itu dia kasih kerjaan saya karena saya nggak bisa lama. Jam 2 siang dia mesti ke Bangkok. Dia bilang, kamu ada kontrak yang dengan Garuda nggak? Ada Pak, saya bilang gitu. Ya udah, ada Bu, saya bilang. Ya udah, kirim aja by email, nanti saya periksa. Kalau ada yang direvisi, saya akan kasih tahu. Kalau nggak, pakai itu aja. Cuma ganti nama. Oke, saya kirim. Besoknya dikirim. Jam 3 sore dia bilang, oke, kontrak udah oke semua, ganti aja nama, saya kirim KTP saya, semua udah oke, pakai ikutin itu aja. Oke. Terus ketemu ya mas saya tanggal 8 di kantor saya, jangan mundur. Oke, tanggal 8 saya ketemu, dia udah datang, tapi dia lagi ada meeting sama orang. Terus mana kontraknya ini? Dia nggak baca lagi karena dia pikir sama isinya, dia tanda tangan. Bu, udah di tanda tangan, saya bilang gitu. Saya belum ada harga, saya bilang, saya juga belum tahu banyak apa. Aji bicara aja sama orang finance saya percaya. Yang penting Aji jangan rugi. Udah saya bicara, terus begitu selesai, dipanggil ibunya di ruang rapat untuk tanda tangan, karena dia juga harus menyaksikan saya tanda tangan. Pada saat itu saya mau tanda tangan, saya nangis. You know Pak? Di dalam kontrak itu, jumlah kontrak saya 1,9, tidak kurang 1 sen pun, tidak lebih dari 1 sen pun. Dan waktu itu, akhirnya saya pikir, saya bingung, saya bicara, karena harus cepat gitu, saya bicara sama sahabat saya, saudara, akhirnya dia yang bayar dulu. Terus waktu saya berdoa, saya cuma minta, Tuhan kalau bisa, Aji ini banyak maunya, tapi Aji kalau bisa dapat rumah nomor 9 dong Tuhan. Saya tidak tahu Pak, benar-benar. Akhirnya waktu di notaris, begitu transaksi di bank selesai, saya minta kunci, saya tanya, rumahnya saya lupa, rumahnya nomor berapa sih? Aku bilang jalan apa? Oh iya Mas Haji, Jalan Nuri, nomor 9. Dan saya punya persekutuan doa sama anak saya, namanya persekutuan doanya Sinar Kasih. Dan waktu saya datang ke sini, saya bersujud di lantai, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya merasa kok rumah saya kayak di dalam kompleks. Saya tanya Mas Satpam di depan, maaf Pak, perkenalkan saya Haji Notonegoro. Oh iya Pak Haji, aduh, alhamdulillah ya, rumah ini akhirnya jadi milik Pak Haji. Oh iya Pak. Pak, tapi kok saya merasa rumah ini kayak di dalam kompleks ya? Saya bilang gitu. Iya Pak, saya punya persekutuan doa kan Sinar Kasih sama anak saya. Iya Pak, benar. Bapak di dalam perumahan Bumi Makmur, tapi di dalam kompleks Sinar Kasih. Can you imagine? God give me 1.9
saya minta nomor 9, Tuhan kasih nomor 9, saya punya persekutuan doa Sinar Kasih, Tuhan kasih saya rumah di kompleks Sinar Kasih. Wow. Dan itu amazing, dan itu luar biasa, dan saya nggak ngerti bagaimana. Nah itulah apa yang tidak terpikir oleh nalar kita, Tuhan bisa lakukan sekehendak Dia. Iya. Ya thanks God, akhirnya saya persekutuan doa saya di sini, saya buat setiap hari Kamis. Puji Tuhan, waktu itu saya nanya ke beberapa hamba Tuhan, saya nanya ke teman-teman saya, ini saya mau buka persekutuan doa di sini, kira-kira berapa orang ya kalau baru? Ya memang 20 orang paling banyak sih, 15, dan makin lama, nambah lagi, makin lama. And Tuhan kasih, pertama kali persekutuan doa saya buka, Tuhan kasih jemaat saya 99 orang. Wow. Sampai akhirnya terus berbulan-bulan saya bikin, sampai akhirnya Joshua bilang begini, Joshua Tumakaka, gue ada tempat di Kelapa Gading, lu jadi gembala aja, mau nggak? Gitu. Kalau mau lu bilang sama gue siapin. Soalnya gue lihat jemaat kamu kan banyak sekali yang dari Tasik, dari Bandung, dari Tangerang, dari Bogor, dari mana-mana itu kan ikut ibadah di sini datang. Dan tadi sorry nih aku ngitung, jemaat kamu ada 126 orang, itu udah bisa kamu jadi gereja, kata dia gitu kan. Mau nggak? Kalau mau ini, aduh ntar dulu deh, saya bilang saya masih terlalu baru ya, saya belum terlalu berani. Iya puji Tuhan, pokoknya saya bilang sama Tuhan, rumah ini biar menjadi rumahmu Tuhan, menjadi rumah doa, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam rumah ini, karena saya tahu setiap manusia yang mereka tinggal di rumah sendiri itu bukan rumahnya, itu adalah rumah Tuhan. Kita semua menumpang pada Tuhan. Jadi saya pikir ya sudah, sekarang saya hidup apa adanya, tapi Tuhan kasih berkat yang luar biasa, kasih kecukupan. Ya mungkin rumah saya tidak sebesar rumah saya yang dulu, mobil saya tidak sebanyak rumah yang dulu, tapi kalau dulu saya bahagia mungkin karena harta, tapi kalau saya sekarang walaupun saya punya harta, tapi saya bahagia karena saya bersama Tuhan setiap hari. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Jadi saya pikir, I have a nice home, adem, tentram, damai, ya full of blessing. Itu aja, saya merasa itu, dan untuk saya, itu sudah melebihi cukup dari harta. Puji Tuhan. Mas Aji pernah mengalami terpuruk, diusir dari rumah yang disewa karena Mas Aji percaya kepada Kristus, ya mungkin juga dijauhi teman-teman yang melihat Mas Aji beda. Kalau dijauhi sih enggak ya Pak. Cuman ya dulu waktu awalnya saya ikut Tuhan Yesus itu orang-orang Kristen bilang hati-hati, keluarga kamu pasti akan mengucilkan kamu, akan memusuhi kamu, akan menjauhi kamu. Teman-teman juga akan pasti mengucilkan kamu. Saya cuma berprinsip, saya cuma bilang, keluarga saya, teman-teman saya, dia mau meninggalkan saya silakan. Selama dia manusia saya tidak khawatir, saya bilang. Tapi yang penting untuk saya, Yesus tidak meninggalkan saya. Itu yang saya prinsip untuk saya. Dan puji Tuhan kok setelah saya ikut Tuhan Yesus, keluarga besar saya mendukung dan tidak ada yang mengucilkan, tidak ada yang memusuhkan. Ya. Teman-teman saya tidak ada yang mengucilkan, tidak ada yang memusuhkan, dan mereka menerima saya apa adanya. Puji Tuhan. Dan itu saya pikir itu karena kebesaran Tuhan. Tadi Mas Aji cerita tentang Ivan Gunawan. Nah, bagaimana sikapnya sampai hari ini terhadap kepercayaan Mas Aji? Wow, Ivan Gunawan, he's love me very much. Jadi saya setiap hari, bahkan 2 hari sekali atau seminggu sekali kita tetap komunikasi. Dan Ivan kalau ada apa-apa ya, Ivan minta didoakan juga ya. Jadi kita sharing lah ya. Tapi semua itu kan tidak bisa saya mengajak semua orang ya, karena Tuhan itu pasti memilih kok, dia memilih. Karena seperti Yohanes 15:16 kan katakan, bukan kami yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tetapkan kau pergi dan berbuah, buah itu tetap, apa yang kau minta dalam Bapa atas namaku akan kuberikan kepadamu. Jadi manusia itu tidak bisa memilih Tuhan. Mau ada 1000 agama pun tidak ada 1000 Tuhan, cuma tetap ada satu Tuhan. Tapi siapa yang mau dipakai Tuhan, siapa yang mau dipilih Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Jadi kita nggak bisa memilih Tuhan, tapi Tuhan bisa memilih kita. Itu aja prinsip saya. Jadi saya puji Tuhan Pak, selama saya saya bersama Tuhan Yesus sampai hari ini, malah justru banyak. Kalau dulu contohnya waktu saya di seberang saya punya teman 1000 orang, sekarang saya bersama Tuhan Yesus saya punya teman 100.000 orang Pak. Jujur, setiap saya ibadah, setiap saya membawakan firman, setiap saya memberi kesaksian, setiap ibadah Tuhan menambahkan saudara-saudara untuk saya. Karena saya pikir, saya berprinsip kalau kita udah menjadi keluarga Yesus, ini bukan teman, tapi kita ini saudara. Jadi saya bersyukur banget, dan ya puji Tuhan Pak, kemarin minggu lalu seminggu rumah saya banyak didatangi jemaat, ya, ada yang mereka sakit, ada yang mereka kesulitan, ada yang hutang, ada puji Tuhan, tapi mereka semua pulih dan mereka sudah tenang. Ada yang udah seperti orang gila Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya doakan, saya kasih firman, saya baca, saya penjelasan semuanya. Dan kamu harus percaya bahwa Yesus itu bisa menolong kita setiap saat di luar nalar kita. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah happy, sudah nggak ketakutan, bunyi telepon sudah nggak takut. Seperti itu Pak, kadang-kadang saya juga tengah malam gitu ya, di jam 10 malam, tahu ada yang datang gitu, terus punya persoalan dengan suaminya, terus ada yang datang punya
sakit cancer gitu ya. Puji Tuhan Pak, kemarin juga saya di Bogor, saya udah lupa sama sekali, saya ketemu sama Ibu Tili Ranti. Dia bilang, Mas Haji, saya ingat saya enggak, saya lupa karena kan banyak sekali ya. Saya bilang, iya Bu, kenapa Bu? Saya didoakan Mas Haji, waktu itu saya punya cancer stadium 4, terus kan saya bilang saya nggak punya percaya diri, saya sudah down. Mas Haji terus bilang nggak boleh down, percaya Tuhan Yesus, saya doakan. Sekarang Mas Haji saya sudah sehat, tidak ada sel kanker lagi dalam tubuh. Oh puji Tuhan, itu bukan kehebatan saya Bu, tapi itu karena Tuhan Yesus, tapi melalui saya bilang itu. Puji Tuhan, saya senang sekali, sehat Pak, sehat sekali sekarang. Iya. Ibu Titi juga gitu, yang sudah divonis umurnya tinggal 2 bulan, puji Tuhan, sampai sekarang masih hidup, sudah sembuh, tidak sakit-sakitan. Itu semua, itulah saya bilang dahsyatnya Tuhan kita, dan Dia benar-benar juru selamat kita. Iya, Mas Haji, Anda dipanggil Tuhan untuk suatu misi tertentu. Dan saya melihat dari ceritanya Mas Haji ini, Mas Haji dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, putus asa, tidak berpengharapan. Dan ketika bertemu dengan Mas Haji, iman mereka bisa bangkit kembali dan mengalami mujizat Tuhan. Nah, iya, tapi ada satu hamba Tuhan juga mengatakan begini Pak pada saya, Mas, kamu tuh juga punya karunia pelepasan gitu. Aduh, pelepasan apa lagi nih saya bilang. Coba deh, kamu tanya. Tadi saya pernah di Depok, terus kemarin di Gereja Pantai Kosta, terus sama beberapa itu jadi orang yang punya roh, ada roh jahat di dalam tubuhnya Pak. Puji Tuhan, kemarin saya lepasin, semua sudah kembali normal, dan waktu itu juga di Ebenezer, orang yang punya roh kepahitan roh sekali, puji Tuhan, mereka sekarang sudah normal. Ya, cuman memang saya merasa bahwa kalau saya lagi pelepasan itu tidak boleh ada anak kecil di sekitarnya. Ya, saya juga dulu pernah melepaskan ada 5 polisi di Sukabumi, karena waktu itu saya khotbah di sana. Ada 5 polisi itu terikat dengan roh jahat, sehingga itu sampai orang-orang tuh bisa lihat iblisnya itu keluar dari tubuhnya, dan Pak itu lari melalui pintu samping. Itu puji Tuhan, dan sekarang dia Pak, sudah jadi kombes Pak. Ya. Tapi itu semua karena kedahsyatan Tuhan ya. Saya percaya. Ya. Dari pengalaman pelayanan kesembuhan, lalu pelayanan okultisme tadi Mas Haji katakan, ada nggak pengalaman yang berkesan buat Mas Haji? Yang paling berkesan adalah pengalaman saya waktu saya, sebenarnya saya yang sembuh banyak Pak, tapi yang awal pertama kali itu waktu saya di Jakarta. Waktu itu anak salah seorang pendeta, dia kena jantung. Dia mau dipasang ring 5 dan dia sudah taruh uang 850 juta Pak di Rumah Sakit Mayapada. Itu hari Minggu saya doakan, Senin pagi masuk ruang operasi, 5 dokter ahli jantung di Indonesia, dia mengatakan dia tidak sakit jantung. Dokter yang satu bilang, tadi malam masih saya kasih obat yang di bawah lidah karena dia kesakitan. Tidak mungkin, sekarang kita sama-sama lihat ke monitor. Jantungnya dia jantung baru, seperti jantung baru, tidak ada sakit. Puji Tuhan, pada saat itu jam 11 siang, Ibu Lydia dibolehkan pulang oleh para dokter dan dinyatakan tidak ada sakit jantung. Dan itu saya kaget sekali Pak. Itu sampai dia Ibu Lydia memberikan kesaksian di mana-mana. Yang kedua, waktu saya di Los Angeles, saya pelayanan ke Los Angeles, pada saat itu ada 2 orang pakai kursi roda tidak bisa jalan. Saya juga tidak tahu kenapa, selesai ibadah, dia nyamperin saya bilang, boleh saya minta doa? Saya doain Pak. Waktu itu, malam itu juga setelah saya doakan, malam itu juga ibu-ibu itu bisa jalan dan masuk ke mobil, tidak pakai kursi roda lagi dan dia bisa berjalan. Itu aja saya merasa ini Tuhan luar biasa. Dan saya percaya bahwa juga satu ada bapaknya hamba Tuhan di gereja di Cibubur, itu gerejanya ada di atas, bapak itu naik pas pakai kursi roda dan memang nggak bisa berjalan sama sekali. Tapi pada saat itu nggak tahu Roh Kudus, saya menyampaikan dia dan saya doakan. Hari itu juga dia dorong kursi rodanya, dia minta dilipat, dia bisa jalan, bahkan dia naik turun tangga pun dia sudah tidak pakai kursi roda, jadi tidak dipegangin lagi. Itu pengalaman saya paling luar biasa. Tapi yang pengalaman saya dalam doa, Tuhan, saya percaya, makanya saya bilang, Tuhan tidak pernah tidak mengabulkan doa kita. Tapi yang penting iman kita harus lebih besar dari jiwa kita. Percaya kita harus lebih besar dari nyawa kita. Dan apapun, jika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Tapi kita tidak bisa menentukan waktu. Kalau menurut saya, Pak, ya. Karena waktu kita itu bukan waktu Tuhan. Tapi saya percaya, Tuhan pasti berikan waktu yang terbaik untuk kita. Iya, Mas Haji, ini kan pengalaman pribadi ya, bagaimana Mas Haji melayani Tuhan, dan ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tentunya ada waktu-waktu tertentu, boleh disebut sebagai saat teduh pribadi begitu ya, yang Mas Haji miliki sehingga tetap punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah ini kapan waktunya Mas Haji? Apakah itu setiap hari? Terus terang Pak, setiap hari saya mau tidur,
Saya selalu berdoa, bangun tidur saya selalu berdoa, dan saya di mobil pun kalau saya lagi tidak ngapa-ngapain, mau pergi kerja, mau pergi ke gereja, pelayanan, mau kemana pun di rumah, atau bahkan di rumah, atau lagi masak pun, karena saya kan emang gak ada asisten rumah tangga, saya kerjakan semua sendiri. Dan setiap hari Pak, saya selalu mengatakan dalam diri saya, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Setiap hari Pak, setiap saya bernafas, selalu saya katakan dalam nama Yesus. Dan itu semua saya ajarkan kepada teman-teman saya. Dan saya ajarkan kepada semua jemaat, agar kita bisa fokus sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun di dalam kehidupan kita. Dan tapi manusia itu kadang kalau sudah senang, sudah kaya, sudah nikmat hidupnya, justru manusia yang banyak melupakan Tuhan. Jadi kenapa saya suruh seperti itu, supaya kita tetap fokus sama Tuhan dan kita tidak melupakan Tuhan. Kenapa mesti kata-kata di dalam nama Yesus? Karena saya percaya di dalam nama Yesus itu mempunyai kata-kata kekuatan 100 kali lipat dari kata-kata apapun. Dan kalau kita mengatakan itu Pak, saya merasa hidup saya itu damai, teduh, tidak ada apa. Jadi saya pikir every time saya selalu dalam nama Yesus. Jadi kalau saya lagi mendengarkan Bapak pun tadi berbicara, hati saya selalu mengatakan in the name of Jesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu. Puji Tuhan. Ini bisa menjadi pengalaman yang menolong banyak orang lain untuk mengalami Tuhan juga di dalam hidupnya. Ya. Nah, Mas Aji, Anda kan desainer hebat ya, dan Anda dipanggil dari dunia desainer. Nah, ada nggak satu visi yang atau kerinduan untuk melayani di bidang itu ya untuk Tuhan yang terkait dengan fashion design begitu? Saya setiap melakukan fashion show itu saya mengatakan bahwa itu bukan karya saya. Itu adalah mahakarya Tuhan Yesus. Tapi melalui saya persembahkan itu. Dan saya itu kalau untuk saya sekalipun apapun, kalau saya diajak misalnya untuk gereja, untuk mencari dana, untuk apapun. Jadi saya pernah dengan mendiang Ibu Sumitro ya waktu itu sama Ibu Radius. Oh, Ibu Radius Prawiro. Ya, Ibu Radius Prawiro. Itu saya pernah mengadakan fashion show memang untuk membuat acara untuk Alkitab ya. Itu pun saya kalau saya pikir saya semua untuk Tuhan, saya nikmati kok Pak. Jadi saya merasa bahwa ini semua adalah karena Tuhan. Jadi kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Jadi karena saya tahu sekali di dalam firman itu dikatakan hidup ini hanya dari Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan kemuliaan adalah segala-galanya. Jadi saya mikir itu real Pak. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, wow, itu luar biasa Pak. Nah, untuk bisnis Mas Aji sendiri sekarang bisnis apa nih yang sedang berjalan di dunia desain? Ya, saya sih tetap desain. Tetap saya menjalankan desain ini karena ini saya merasa talenta saya ini pemberian Tuhan untuk saya. Jadi saya walaupun saya sekarang banyak memberikan firman kemana-mana, memberikan saksian kemana-mana. Saya ini lagi ada rencana di Agustus nanti saya harus ada show di Medan karena saya ingin mengangkat Medan, Danau Toba dan Samosir. Karena saya lihat bagaimana indahnya ciptaan Tuhan di Danau Toba dan Samosir itu yang sangat luar biasa. Dan nanti di bulan November saya akan bawa ulos ini ke mancanegara, ke Houston untuk saya perkenalkan. Dan Desember saya bikin acara show-nya besarnya itu di Toba, di Samosir, itu bersama desainer internasional Jimmy Choo. Jadi kita akan kolaborasi dan saya ingin sekali dunia itu tidak hanya mengetahui Bali, Lombok, ya ternyata di Indonesia itu ada yang namanya Danau Toba, Samosir. Saya ke sana saya bisa terkagum-kagum Pak. Saya sebulan itu bisa 2 kali bolak-balik karena saya begitu melihat indahnya ciptaan Tuhan. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi inilah saya juga ada mau coba bertemu dengan RI 1 untuk mengatakan bahwa mari saya pengen untuk bagaimana mengangkat Toba ke mata dunia seperti Bali di mata dunia. Oh, jadi ada rencana ketemu dengan Presiden Jokowi untuk mengangkat Danau Toba nih Pak ya, Mas Aji ya. Nah, tadi Mas Aji berkata bahwa tugas utama Mas Aji sekarang adalah memberitakan firman, mendoakan orang sakit, mendoakan orang sakit ya. Dan sekarang tugas sampingannya adalah masih di bidang desain, gitu ya. Jadi kalau saya ada undangan pelayanan, terus ada orang mau bikin fashion show di tanggal yang sama, saya tidak akan batalkan pelayanan, tapi saya lebih baik membatalkan fashion show-nya. Saya utamakan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Mas Aji, sebagai pesan penutup nih, apa yang Mas Aji ingin sampaikan kepada God Lovers yang menyaksikan acara kita di Diaspora TV Channel ini? Silakan Mas Aji. Ya, saya berpesan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hidup ini harus benar-benar menjadi berkat untuk kita dan bagi berkat untuk orang banyak. Dan terus kita harus rendahkan diri kita di kaki Tuhan. Amin. Karena kalau saya boleh katakan,
harta, uang, kekuasaan, kedudukan is not everything, Pak. Jadi kita harus sadar, kita harus fokus kepada Tuhan. Pesan saya fokus kepada Tuhan. Seperti di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka akan kutambahkan kepadamu. Dan itu benar. Dan di dalam firman pun di Ibrani 12 ayat 2 juga dikatakan, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Karena itu artinya kita harus fokus kepada Tuhan. Dan pesan saya kepada saudara-saudaraku yang terkasih di seluruh tanah air atau bahkan di dunia, mari kita fokus kepada Tuhan dan katakan terus setiap nafas kita, hadiah yang terbesar dari Tuhan adalah nafas, dan terus kita katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan terus kita merendah diri, jangan menjadi sombong, karena kesombongan itu adalah awal kehancuran. Dan kalau kita merasa hancur, itu bukan suatu kegagalan. Kegagalan bukan suatu kehancuran. Tapi ingat, Matius 6 ayat 34. Janganlah takut akan hari esok. Hari esok mempunyai kesulitan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Itu Pak. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama Pak. God Lovers, sangat menarik perbincangan kita dengan Mas Aji Notonegoro. Sayang kita harus sudahi dan akhiri bincang-bincang kita dengan beliau. Terima kasih kepada Mas Aji Notonegoro yang sudah berkenan hadir hari ini. Terima kasih juga atas undangan saya. Luar biasa, Bapak ini boleh merasakan berkat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, bahwa ia sudah diselamatkan, hidupnya berarti, hidupnya berharga di mata Tuhan saat ini. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.